Udah Pak Fendi. Oke. Assalamualaikum Pak Maria. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi kok. Gimana apa kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah baik Pak. Sengaja ini saya jumpa Bapak nih. Oh gitu. Ya. Oh iya baik. Gimana Pak Didi? Ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Ini kebetulan Pak Fendi, Pak Fadia jumpa Pak ini. Ada yang mau saya ceritakan permasalahan di saya. Emangnya kayaknya berat kali masalahnya nih, harus diceritakan. Ya udah gini aja lah, kita cari tempat dulu Kalau Pak Didi. kalau Cari tempat dibilang dulu ya. ini bentar Pak ya, saya bilang ke grup sebelah dulu, jangan ribut. Iya, boleh. Jangan di grup ini, kami lagi rekam. Oke, Pak, kalau dibilang berat, agak berat ya. Enggak, kita cari tempat dulu dong untuk duduk nih, kita ngobrol nih, biar enak. Boleh, ayo. Ya. Jadi ya, bagaimana Pak Didi? Gini Pak Maria, ada sedikit permasalahan di sekolah saya, Iya. di mana guru-guru saya itu masih muda-muda, masih jauh, masih pensiunannya. Tapi ketika saya ajak mereka berkembang untuk meningkatkan kompetensi mereka, mereka berdalih bahwa mereka itu udah tua, begitu Pak. Oh gitu. Ini posisi Bapak di sekolah sebagai Bapak? Oh kebetulan saya udah di ini Pak, udah dijadikan PLT kepala sekolah Pak ya. Oh alhamdulillah ya. Jadi lupa saya bilang sama Pak kemarin bahwa saya udah dilantik. Oh gitu, pantesan ini jadi ada masalah seperti ini ya. Iya. Jadi kalau menurut Bapak tadi bilang ada guru-guru katanya padahal masih muda tapi beranggapan sudah tua. Emangnya sama Bapak Dedi sendiri senioran mereka atau senioran Bapak nih? Kalau senioran luar biasa Pak, senioran di sana udah pangkatnya udah 4B. Saya masih 3A Pak. Oh begitu. Cuman masa pensiunnya masih lama orang ini. Oh begitu. Jadi kendalanya sekarang apa gitu Pak? Kendalanya gini Pak, ketika saya kan berjiwa muda masih aktif, saya menginginkan mereka itu walaupun nggak aktif kali, tapi mau untuk mengembangkan potensi mereka untuk pembelajaran yang lebih efektif, inovatif sekarang dengan pelatihan-pelatihan Pak ya. Iya. Padahal kalau kita tahu ilmu itu tidak pernah bisa habis digali gitu Pak ya. Betul. Dan ilmu tidak memandang usia, tapi kenapa ya seperti itu. Jadi kalau udah tahu seperti itu, selama ini langkah apa yang udah Bapak Dedi jalankan? Langkah-langkah yang udah pernah saya lakukan selama ini, saya mengajak guru-guru itu untuk mengikut pelatihan-pelatihan Pak. Ada kan pelatihan-pelatihan online. Saya kirim ke grup untuk suruh ikut. Tapi mereka bilang jangan kami lagi Pak, biar Bapak aja. Padahal saya menginginkan mereka untuk ikut gitu, supaya kompetensi kita lebih meningkat Pak ya. Iya. Padahal udah Bapak aja. Kira-kira Bapak ngajak itu sekali, 2 kali nggak mau juga atau bagaimana Pak Dedi? Sudah dua kali, 3 kali itu ada juga Pak. Itulah kira-kira langkah-langkah itu yang sudah saya lakukan Pak. Misalnya bagaimana cara itu biar saya bisa membangkitkan minat mereka untuk lebih maju, supaya anak-anak didik kita lebih lebih maksudnya pembelajaran di saat inilah, jangan pembelajaran pada tempo 80-an. Itu maksudnya. Oh begitu. Jadi Bapak nggak merasa bosan kan ketika mengajak guru-guru, atau ada merasa jenuh nggak? Alah ini nggak usah diajak lagi aja lah kalau memang udah seperti ini. Ada nggak merasa kayak gitu?
Kalau rasa itu tidak Pak, karena kan saya masih kuat tekadnya untuk membangkitkan sekolah ini, membangkitkan Iya, kompetensi iya, iya. guru di sekolah ini. Bagus. Saya masih bertekad kuat, nggak akan ada kata-kata menyerah saya. Makanya Apalagi demi pendidikan, Pak Dedi ya. apalagi demi pendidikan ini harus maju, apalagi titel kita sekarang udah mau disematkan guru penggerak itu luar biasa Pak. Oh Kalau iya, kita iya nggak bisa betul Pak Dedi. menggerakkan yang lainnya Pak ya. Ya Itulah mungkin dengan kita sering ikut kegiatan guru penggerak ini pun Dedi juga banyak ilmu yang kita dapat di sini Pak Dedi ya kan. Kan ya. selama Pak Dedi ngikutin guru penggerak kan mungkin di situ juga ada sedikit pencerahan ya kan. Jadi apa namanya? Mungkin nanti yang jelas Pak Dedi ya kan. Saya kan hanya bisa mendengar apa yang Pak Dedi sampaikan ya kan. Iya, ya. Saya hanya bisa memberikan sedikit solusi karena yang semua bisa menjalankan itu kan Pak Dedi sendiri, Pak Dedi yang tahu bagaimana kondisi di situ. Yang jelas jangan pernah bosan, apalagi kita sudah diangkat selaku orang yang bertanggung jawab. Betul, betul Pak. Nah, kira-kira nanti ke depannya yang Bapak harapkan itu sebenarnya seperti apa sih sama guru-guru kita itu Pak? Saya mengharapkan guru-guru itu lebih kreatif Pak, lebih pembelajarannya lebih inovatif, sehingga siswa-siswa ini menerima pelajarannya dengan senang, dengan gembira Pak. Tidak seperti yang dulu cuma diam, mendengarkan apa yang dikatakan guru. Saya mau pembelajarannya itu lebih memerdekakan anak itu. Jadi kalau menurut Pak Dedi selama ini sekolah Pak Dedi itu guru-gurunya kompetensinya sudah baik atau sudah cukup atau memang harus ditingkatkan gitu? Kalau dibilang cukup, lumayan baik Pak ya. Cuma saya karena mengikuti zaman ini kita harus meningkatkan lagi Pak, karena kan potensi kita sebagai guru, contohnya seperti ini, kita berada di era sekarang. Nanti ke 10 tahun ke depan kita juga harus mengikuti. Iya. Jangan sampai sekarang ya. Kita dulu masa kita sekolah HP aja nggak tahu pada dia. Iya betul. Itulah yang keinginan saya, maksudnya guru-guru ini kan guru-guru 90-an Pak. Oh gitu. Ya mungkin orang tuh kompetisinya luar biasa dalam mencerdaskan anak bangsa. Cuman untuk di era sekarang kan ritmenya sudah berbeda. Ya, itulah pengalaman mengajarnya udah cukup Pak Dedi berarti ya. Pengalamannya luar biasa Pak, luar biasa. Cuman kompetensinya ini harus mengikuti sesuai zaman berarti. Zaman betul. Seperti itu ya ke depannya ya. Iya bagus Pak Dedi itu. Saya setuju seperti yang Pak Dedi sampaikan ya. Yang pastinya kita jangan pernah bosan ya kan, jangan pernah mengeluh ya kan. Nah, kita berusaha terus. Yang dibalik usaha itu pasti ada ikhtiarnya Pak Dedi. Ya kan? Nah, selalu ikhtiar. Serahkan sama Allah kan begitu Pak Dedi ya kan? Betul Pak, betul. Allah. Apalagi ini kita seorang pemimpin ini kan bertanggung jawab penuh nih. Selain bertanggung jawab sekolah, bertanggung jawab juga kepada siswa dan kepada Allah nantinya di akhirat ya kan? Iya. Pasti ditanya pertanggung jawabannya. Betul Pak. Iya. Mantap nih Pak Dedi. Pak Dedi sudah punya solusi, cuman kita cara meningkatkan guru ini bagaimana ya, apalagi saya aja sendiri di sekolah masih ada juga guru-guru yang memang seperti itu juga. Kalau di bagian IT sendiri sudah mantap guru-gurunya Pak Dedi? Kalau bagian IT sudah mantap Pak, sudah mantap sekali. Rata-rata sudah menguasai semua. Ya. Berarti Bapak Dedi nanti coba kalau memang sudah mantap seperti itu berarti coba dibuat dengan kegiatan kita ini mungkin Pak Dedi kan kita gini selama ini selain sharing hari ini kita kan ada ikut guru penggerak nih Pak Dedi ya kan. Iya. Tahu dengan ilmu di guru penggerak ini nanti bisa kita buat komunitas kecil Pak Dedi kan. Oh iya. Ya kan? Bisa kita libatkan. Kalau memang guru-gurunya nggak mau keluar dulu kita buat di sekolah dulu Pak Dedi kan bisa seperti itu ya kan. Iya. Kita betul mantap Pak. Ya, itu kadang nggak biasa Pak. Jauh-jauh dulu ya kan di sekolah aja dulu. Betul. Kita berarti gini Pak ya, mungkin saya jangan menyuruh terus guru-guru itu untuk
mengikuti pelatihan yang luas dulu ya. Bisa Iya. saja saya buat dulu pelatihan-pelatihan di tingkat sekolah saya gitu ya. Bisa, Oh ya, mantap. mantap, mantap, mantap. Itulah berarti kan apalagi ya sekarang mau dirubah ke kurikulum Merdeka nih Pak Deddy. Iya, ya. Ya, kan banyak nih guru-guru kita yang belum tahu tentang kurikulum Merdeka. Paling tidak nanti tingkat Pak Deddy dulu mungkin, apalagi kan Pak Deddy ini udah jadi PLT ini ya kan. Iya, ya. Pasti mereka menganggap Pak Deddy ini punya banyak ilmu ya kan. Betul, betul. Mungkin pelan-pelan dulu Pak Deddy tampilkan ya kan bagaimana bentuknya kurikulum sekarang baru ini, gurunya harus seperti apa, mungkin seperti itu. Ada nggak kepikiran seperti itu sama Pak Deddy? Ada Pak. Memang ada. Itulah seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin saya akan secara pelan-pelan Pak ya, karena kalau kita door ke door terus secara itu mungkin karena guru-guru ini udah pada senior, itu nggak akan berhasil Pak ya. Mungkin bisa pelan-pelan kita memperkenalkan ya. Atau bisa menghadirkan guru-guru dari CGP lain mungkin, ya kan? Mantap dulu ya. Misalnya diajak saya ke sekolah Pak Edi untuk berbagi itu sesuai dengan ilmu, atau diajak teman-teman JGP seperti Pak Arji mungkin ya kan, yang lebih paham tentang Google-nya. Sekarang kan banyak kita ini pinter IT tapi menu-menu dalamnya ini kan belum habis kita hafal Pak Edi ya kan? Iya, betul. Berarti bisa kita evaluasi nanti. Nah, seperti itu. Jadi menurut Pak Deddy setelah kita berbicara seperti ini Pak Deddy ya kan, Pak Deddy sharing sama saya, apa yang sudah menjadi pencerahan nih bagi Pak Deddy ya? Apa kira-kira? Untuk hari ini sangat banyak ya Pak ya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari hasil diskusi kita nih. Diskusi kita hari ini luar biasa. Mungkin setidaknya saya mempunyai suatu jawaban dari permasalahan saya untuk meningkatkan kompetensi guru saya, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa kita dalam mengembangkan kompetensi guru-guru itu tidak harus seinstan mungkin, kita bisa melakukan pelan-pelan begitu. Setidaknya saya membuat pelatihan-pelatihan tingkat sekolah saya dulu berarti untuk memperkenalkan seperti ini adalah kurikulum Merdeka Pak ya. Memang luar biasa. Ini Pak kan nggak salah saya menyampaikan Bapak, inilah permasalahannya. Iya, nggak apa-apa. Lain kali Pak kan kalau ada masalah ya kan. Nggak apa-apa Pak, kalau memang saya ada waktu saya share. Yang jelas Pak kan, yang memang bisa saya jawab, yang memang belum saya bisa jawab, nanti kita cari solusi sama-sama begitu ya Pak kan. Karena apapun yang saya jawab ini semuanya situasinya itu kembali ke tempat kita, karena kita yang melakukannya. Begitu juga saya di sekolah saya yang merasakannya. Walaupun saya minta solusi sama orang lain, pasti nanti yang mengelola, yang melakukan tindakan itu kan saya sendiri yang harus merancang bagaimana mengkolaborasikannya, ya kan Pak Deddy? Ya betul Pak, mantap. Ya, oke Pak, ini di pertemuannya kopinya pun enak luar biasa ini hari ini, bukan cuma sekedar kopinya yang luar biasa, pencerahannya pun luar biasa. Dari Janto saya turun ke sana untuk jumpain Bapak aja, ini luar biasa nih, terbayar semua. Insya Allah nanti kita jumpa lagi Pak Deddy ya. Kayaknya enak nih sharing-sharing. Saya juga nanti akan coba berbagi juga ingin menanyakan juga, mungkin kalau nanti ke depan kalau ada masalah-masalah lagi coba kita bicarakan sama-sama. Mungkin kita ini sudah bisa untuk merefleksi. Betul. Ya. Untuk refleksi sudah kita kan? Oh gitu, refleksi satu aja kayaknya. Udah tadi ya. Ya, refleksi tadi sudah kita gabungkan terus tadi refleksinya memang luar biasa. Berarti sudah ada pencerahan. Ini berapa menit lagi kira-kira nih? Coba tanya Pak. Gini, saya matikan dulu ya. Berarti kita. Oke. Ya. Siap. Beban kayaknya di wajah Bapak Rial nih. Kalau beban sebenarnya itulah Pak Deddy pas kali ini. Cuman saya sebelum saya ngomong, boleh nggak saya minta kesediaan waktunya Pak Deddy sebentar?
Oh boleh, boleh, boleh. Saya pun tidak buru-buru kemana, nggak ada kerjaan lain. Boleh, boleh. Ayo kita ini sambil ngopi-ngopi mungkin. Oh, boleh Pak Didi, boleh. Pas Ayo. kali ini. Ya, Eh, ini betul ya? Bisa ya Pak Didi ya? Sebentar ya ya. bisa, bisa aman tuh, aman. Oh, Dah, eh, ya, itulah. udah. Sekarang ini, eh, ini kayaknya ada yang kepentingan kali ini Pak Faria jumpai saya. Kira-kira apa ya yang jadi permasalahannya Pak Faria? Itulah Pak Didi, sebenarnya kan saya udah lama sih mau cari waktu ya kan, mau jumpa Pak Dedi ya kan, Ya, mau ya, ngomong. Kebetulan ini ada sedikit kasus di kelas saya begitu Pak Didi. ya. Kira-kira apa yang menjadi eh, permasalahan atau kasus Bapak? Kira-kira bisa Bapak ceritakan? Oh, gini Pak Didi kan. Hmm, Nah, mungkin ini sambil saya nanya, mana tahu Pak Didi ada sedikit pengalaman ataupun bisa memberikan saran bagaimana ya kan. ya Jadi begini Pak sama-sama. Didi, saya punya siswa ya kan. Ya, Hmm, di mana kemarin siswa ini sempat ngeluh sama saya ya kan. ya, Eh, Pak, kami agak kurang suka belajar dengan guru. Kebetulan guru di mata bidang pelajaran ini hmm. beliau termasuk guru baru di sekolah kami begitu. Oh, ya, Begitu. Jadi kan anak-anak ini ngeluh dia suka belajarnya sama guru yang pernah ngajar pelajaran itu. Jadi ya. kebetulan guru yang ngajar pelajaran itu kan kebetulan lagi cuti nih Pak Dedi, ya kan? Hmm, Lagi cuti. Jadi kan terpaksa harus kita cari pengganti. ya, ya, betul, betul, betul. Jadi pas Hmm, dapat pengganti, akhirnya kita suruh ganti. Ya dalam proses perjalanan pembelajaran, pokoknya banyak anak-anak yang mengeluh tentang hmm, pola ngajar beliau, katanya mungkin ya. nggak sama dengan guru yang lama. Itu gimana sih Pak Didi kira-kira itu kan? Saya jadi bingung nih. Iya, ini kan Pak Fadil ada misalkan ada guru yang baru, misalnya Hmm. sebelumnya setelah anak itu memberikan informasi ke orang Pak Farial, kira-kira ada nggak apa ya yang Pak Farial lakukan, maksudnya setelah anak-anak itu memberitahukan? Itulah Pak Didi selama ini kan yang pertama saya menerima informasi dulu dari Hmm, siswa tersebut ya kan. Saya hmm, terima informasi, saya dengar keluhannya ya kan Pak Didi kan. ya, Pokoknya kita dengarkanlah dulu begitu ya ya, kan. ya, Setelah saya dengarkan, lalu saya coba apa namanya, coba tanya-tanyakan juga dengan guru-guru yang lain begitu ya kan. ya, 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 Karena kan di sekolah saya itu ada berapa rombel ya. Kelas 4 saya ngajar kelas 4 SD Pak Didi. Jadi ya, ya. kelas 4 SD itu ada 5 rombel kelas 4 ya kan. Hmm. 5 rombel. Jadi beliau semua yang ngajar gitu. Oh Rupanya ya. saya lihat memang hampir semua kelas kayaknya ada keluhan seperti itu tentang pola ngajar guru tersebut Pak Didi. Oh Jadi ya, ya. selama ini cuma baru saya dengar-dengar info saja dan saya tanya-tanyakan dengan rekan-rekan guru yang lain katanya juga seperti itu. Hmm. Bagaimana Pak Didi? Itu kan mungkin ada terjadi kesalahan di gurunya. Kira-kira maksudnya gini, orang Paparia sudah memanggil ataupun mengevaluasi guru tersebut. Mungkin yang udah jelas kita melihat bahwa hal tersebut terjadi karena di guru itu kan. Iya, Apakah iya. orang Pak Faria sudah memanggil itu gurunya untuk menggali apa kendala sebenarnya? Oh begitu Pak ya. Ya Hmm, bisa saja sih mungkin Pak ya. ya, Mungkin karena mungkin pola mengajar ibu itu mungkin berbeda dengan guru yang lama mungkin Pak ya. ya, Bisa saja. Itulah tapi kan kalau kami yang panggil yang ngomong sama rekan guru kayaknya agak sulit Pak Didi ya. oh betul Eh, betul betul, ya. itu Kalau bagus enggak gini bagusnya. gini Hmm. gini Pak Faria, kalau enggak apa ada langkah lain misalkan orang Pak Faria memberitahukan ke kepala sekolah mungkin? Oh begitu Pak Didi ya. Hmm, Dengan memberikan tahu kepala sekolah, mungkin beliau bisa
langsung memberi apa namanya istilahnya menanyakan apa namanya bagaimana kesiapan pola mengajarnya, bagaimana bisa Ya, jadi mungkin Pak Didi kan ya, mungkin betul, guru betul. ini beliau punya pengalaman di sekolahnya yang lama. Hmm, Ketika beliau masuk ke sekolah kita, jadi membawa pola yang lama kemari. Sedangkan ya, ya, di sekolah kita itu mungkin pola belajarnya berbeda dengan sekolah yang di lain begitu. Seperti itu Pak Didi ya. ya, ya, sehingga nggak nyambung mungkin ya. Iya Eh, ya Pak Didi ya. ya, ini Terus hmm, ya Pak Odian. itulah selain cara itu kira-kira bagaimana lagi nih Pak Didi? Selain Eh, misalnya nanti Mungkin kalau menurut saya Pak ya, pendekatan kepala sekolah itu lebih penting, di selain pendekatan dari guru Pak ya, hmm, pendekatan dari guru. Karena kan kita sebagai kepala sekolah juga harus wajib mengevaluasi itunya kinerja guru. Mungkin bisa Bapak sarankan mungkin ke kepala sekolahnya untuk mengevaluasi ya, sehingga pembelajarannya betul. iya Pak Didi. Mungkin ada apa namanya ada peluang di situ ya Iya, ketika kita kalau 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 kami diamkan kayaknya Pak Didi akan terus mengalir seperti itu ya. iya betul, Eh, betul, betul. Apa sekarang kayak gini, sekarang orang Korea apa ada keinginan mestinya untuk merubah guru tersebut untuk lebih maju maksudnya. Uh, Ya pastilah Pak Deddy ya kan, karena kan kalau saya lihat Pak Deddy, mm-mm. kalau gurunya bagus, baik, ya kan lebih maju, Iya, insya Allah kan siswanya juga akan semakin baik kan begitu. iya, iya, mutu sekolah kita ya. Iya Pak Deddy. Ya, Kan mungkin, kepengen kita semuanya seperti itu Pak Deddy ya kan. ya, ya, ya. Jadi kalau saya lihat kalau tanpa tanpa guru apa namanya di balik siswa yang hebat ada guru dan orang tua yang hebat. Betul, betul. Ya, mungkin inilah yang langkah-langkah yang harus sama-sama kita ambil, Pak Farial ya. Kita harus bekerja sama dengan kepala sekolah, kita sesama guru juga harus bekerja sama dalam mengevaluasi ya, apa yang menjadi kekurangan kita ya. Kita sama-sama warga sekolah mungkin harus bersama-sama dalam mengembangkan Ya, sekolah ini. Hmm. Itulah berarti saya ini ke depannya berarti Pak Deddy harus ini ya Pak Deddy ya. Iya. Harus mungkin karena saya wali kelas di sini Pak Deddy kan. Mm-mm. Saya kan tidak mungkin tidak menerima keluhan dari siswa ya Betul, kan. betul, betul, ya, ya. Karena saya lihat sangat berpengaruh nilai anak-anak semenjak selama sama gurunya yang lama memang nampak sih Mm-mm. pengaruh nilainya juga nampak saya lihat maksudnya karena anak-anak belajarnya itu kurang semangat akhirnya materi yang didapat agak sedikit susah Mm. karena mereka itu karena ketidaksukaan tadi mungkin Oh ya, kalau memang anak-anak kan udah nggak suka sama gurunya kan berarti belajarnya juga malas gitu. ya betul. Memang sangat pengaruh Pak Farial pada kesukaan anak terhadap gurunya, sangat berpengaruh ke eh, keinginan mereka untuk belajar, sangat pengaruh. Ya. Itu ada di sekolah Pak Redi ada nggak semacam itu? Di sekolah saya kebetulan tidak belum ada ya. Cuman seperti yang saya bilang kemarin, ada tentang saya yang udah jadi kepala sekolah dan Oh gitu. anak-anak belajar Dulu dengan Pak Redi guru baik. ya. Ya, Sekarang udah ini ya. di sini ada juga di sini gini Bapak Rial, tempat saya jadi kepala sekolahnya dan saya guru olahraganya saya gantikan ke orang lain dan anak-anak itu mengeluh kepada saya bahwa bosan belajar dengan ibu itu. Tindakan yang saya lakukan adalah saya memanggil kepala apa namanya gurunya dan mengajak kompromi bahwa kita pembelajarannya harus lebih menyenangkan supaya anak-anak itu tidak membosankan. Oh begitu. Berarti saya harus seperti itu Pak Redi ya. Iya betul, betul, betul. Kita harus Hmm. melakukan langkah-langkah itu pendekatan yang pertama dengan gurunya ya.
Hmm. Berarti tidak jauh berbeda ya kalau apa namanya. Berarti yang di sekolah Pak Dedi yang digantiin itu masih guru di situ Pak Dedi atau memang guru baru Pak Dedi? Kebetulan Pak Faryal yang digantikan saya itu masih guru di situ, cuman bidang studinya yang berbeda, sehingga Oh, mungkin guru itu belum menguasai materi tentang olahraga. Begitu juga dengan punya guru Pak Faryal mungkin hmm. dia Pak Faryal dia tetap guru yang sama ya, pembelajaran yang sama. Kalau saya alhamdulillah Pak Dedi kan, karena Hmm. kan kita nggak mungkin kan kalau ada guru yang diganti masa kita cari guru bahasa Ya, Inggris kita ganti dengan guru bahasa Indonesia kan ya, nanti jadi lain nanti ya kan. ya, ya, Ini ya. sedangkan aja anak-anak dengan gurunya aja nggak suka apalagi nanti pelajarannya Pak Dedi udah Ya, nggak ya, nyambung. ya, ya, ya. Itulah mungkin Jadi solusinya nanti ke saya ke depan berarti selain mengevaluasi berarti ya ya, mengevaluasi guru itu dengan cara saya tadi seperti Pak Dedi bilang saya apa tadi Pak Dedi saya jumpai kepala sekolah mungkin ya. ya, baik kepala sekolahnya ajak duduk dengan gurunya membahas kira-kira guru itu apa yang menjadi kendala guru itu sehingga pembelajaran anak-anak banyak nggak suka. Ya, kita perbaiki bersama-sama Pak dengan kepala sekolah ya. Iya Ya, iya betul juga tuh Pak Dedi. Berarti itulah sekarang saya yang bingungnya ini selain itu nanti tapi mudah-mudahan ya kita doakan ya supaya ya. guru itu bisa merubah pola mengajarnya mungkin ke arah yang lebih baik Mm-mm. sesuai dengan kondisi sekolah kami ya kan. Ya, Kalau ya, sekolah betul. saya itu kan Pak Dedi full day Pak Dedi kan. Oh, ya. Full day kami dari pagi sampai sore. Mungkin kalau anak ada rasa jenuh gitu. Tapi Ya, kalau ya. pembelajarannya nggak menyenangkan, dia nggak suka dengan gurunya kan, jadi jadi bingung ya. Iya, iya. Bagaimana menyelesaikannya kan? Iya, betul, betul, betul. Nah, itulah sebabnya Pak Maria mungkin dari tadi kita bilang bahwa komunikasi itu penting Pak Maria ya. Mungkin apa ibu itu ada keinginannya ya, yang tidak tersampaikan sehingga apa yang dia lakukan itu ada terkendalanya. Nah, jadi Iya, mungkin orang-orang Pak Maria bisa memperbaikinya ya sama-sama. Ya. Mungkin bersama-sama gitu Pak ya. Berarti intinya kami coba kolaborasi ya dengan kolaborasi. guru-guru yang lain, termasuk mengajak guru itu mungkin ya kan Mbak Didi kan. Hmm. Terus kita suruh evaluasi dari kepala sekolah bagaimana kinerja beliau, mungkin bisa lebih ditingkatkan dan saling membagi pengalaman kan kita ini udah belajar nih Pak Didi ya kan. Iya, iya, iya. Ini kan saya sama Pak Didi sama teman-teman kan kita sudah coba belajar di kurikulum Merdeka ini Pak Didi. Iya. Yang dimana kurikulum Merdeka ini mengajarkan kita untuk coba saling berkolaborasi dengan guru. Iya, betul. Alhamdulillah nih. Saya udah mulai nampak pencerahan nih. Terima kasih Iya. banyak Pak Dedi nih. Iya, sama-sama Bapak Rial. Jangan suka-suka Bapak Rial kalau misalkan ada apa kendala-kendala lain, boleh kita telepon-teleponan, ajak duduk-duduk ya. Sambil kita saling sharing ilmu, berbagi. Boleh, boleh. Iya, 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 iya. Itulah Pak Dedi. Insya Allah nanti kan. Ini sebenarnya ada lagi permasalahan yang ingin saya ngomong, tapi apa namanya? Kita apa namanya? Saya coba ingin bicarakan kayaknya waktunya ini apa namanya? Waktu mungkin ya Pak Edi ya. Ya, waktu kita ini Ya, pun kalau kita lihat masalah gimana? ini pun kan tadi kan solusinya kita udah mendapatkan kira-kira Pak Pedia ya. Kira-kira Ya. kira-kira udah terarah nggak solusi kita hari ini pencerahan maksudnya udah ya. Alhamdulillah Pak Dedi, saya sudah sedikit ada pencerahan karena gini ya kan. Kalau saya pendam sendiri kayaknya mencari solusi sendiri kayaknya susah ya kan. Iya, iya, Jadi iya. dengan saya bisa berbagi dengan Pak Dedi, jadi kalau kita sama guru ini mungkin Pak Dedi apa namanya harus saling berbagi. Jadi Berbagi. jangan hanya memendam masalah sendiri, Iya. mengerikan secara sendiri,
Iya. Jadi dengan adanya tadi saya sharing sama Pak Didi, mudah-mudahan bisa saya jalankan nanti di sekolah saya. Terima kasih banyak Pak Iya. Didi. Ya, terima kasih banyak Pak Fahrial. Ini pun kan kita mau salat maghrib ini udah telat. Saya mau pulang ke rumah Iya, dulu. oke, Ya, udah azan nih. udah Sama-sama azan. enggak? Atau kita ke masjid dekat aja Pak Didi? Ya, boleh, boleh, boleh. Oke lah, Kita ke baiklah. masjid. Ini Oke, kan Pak assalamualaikum Pak Fahrial Didi. Terima kasih sebelumnya banyak. kan ini Ah, tentang Bapak menyuruh kita refleksi nih. Udah tapi nggak boleh direkam ya? direkam juga berarti. Ya, Enggak kata Pak Didi tadi nggak boleh, ya, nggak direkam, direkam juga. juga direkam. Gini Pak Fahrial, menurut Pak Fahrial bagaimana tentang apa namanya diskusi kita hari ini, maksudnya untuk hari ini bagaimana menurut Pak Fahrial tentang coaching kita hari ini? Sebenarnya refleksinya udah di akhir tadi udah kita sampaikan. Udah ya, udah. Ya, jadi kan, ya ini udah lebih rileks sedikit nih, Ya, 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 ya. karena udah refleksi ya kan. Ya, ya. Jadi jadi Pak Deddy ya, alhamdulillah kan, mungkin di sini kita ini udah selain sharing, berbagi, kayaknya udah belajar acting nih. Iya, ya, betul, betul. Karena memang kalau kita lakukan seperti ini kan mungkin agak sedikit janggal, tapi kalau kita langsung dengan anak-anaknya Bertemu. mungkin berbeda ya kan. Iya, ya, Tapi betul. setidaknya selama refleksi ini sudah ada sedikit pencerahan ya kan, bahwasanya kita itu tidak boleh selalu sendiri Pak Deddy. Iya, Setiap setiap ada setiap masalah, masalah itu harus saling berbagi. ya jangan kecuali masalah pribadi dalam rumah Iya, itu lain. iya, betul, betul, betul. Iya kan. Jadi kalau menurut Pak Deddy sendiri bagaimana refleksi kita hari ini? Kalau menurut saya Pak kan luar biasa hari ini dengan apa namanya dengan permasalahan-permasalahan kita tanpa settingan permasalahan kita kan kita saling berbagi pengetahuan kita tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah itu saya rasa Pak Fahrial luar biasa. Coachingnya ya luar biasa meskipun punya saya tadi belum sempat ke penutupnya Pak ya, tapi luar biasa hari ini best. yang penting Pak Deddy kan mengalir apa adanya ya kan. Udah jangan terlalu disetting, kalaupun nanti setting ya kan. Kayaknya kita sendiri yang kewalahan Pak Deddy ya kan. Betul, Kalau udah ditulis di depan ya kan, kita harus ikuti yang ditulis ya kan. Kayaknya lebih enak.